Di sini saya akan menjelaskan tentang virtual tour di Monumen Pers Nasional Surakarta. Istilah pers berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Inggrisnya berarti press. Secara harfiah, pers berarti cetak dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak. Dalam perkembangan pers mempunyai pengertian yaitu pers mencakup semua media komunikasi massa seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi memancarkan atau menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Sejarah perkembangan pers di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda dan Jepang pada tahun 1828 di Jakarta diterbitkan Javans Koran yang isinya memuat berita-berita resmi, pemerintahan, berita lelang, dan berita kutipan dari harian-harian di Eropa. Sedangkan di Surabaya, Surabajas Advertisement Blend terbit pada tahun 1835 yang kemudian namanya diganti menjadi Surabajas News and Advertisement Blend. Di Semarang terbit Semarang Advertisement Blend dan Semarang Koran. Di Padang, surat kabar yang terbit adalah Sumatera Koran, Padang Handelsblad, dan Bentara Melaju. Di Makassar atau Ujung Pandang terbit Selab Koran Handelsblad. Surat-surat kabar yang terbit pada masa ini tidak mempunyai arti secara coming to user politis karena lebih merupakan surat kabar periklanan. Tirasnya tidak lebih dari 1000 sampai 41.200 eksemplar setiap kali terbit. Semua penerbit terkena peraturan. Setiap penerbitan tidak boleh diedarkan sebelum diperiksa oleh penguasa setempat. Pada tahun 1885, di seluruh daerah yang dikuasai Belanda terdapat 16 surat kabar berbahasa Belanda dan 12 surat kabar berbahasa Melayu. Di antaranya adalah Bintang Barat, Hindia Nederland, Dini Hari, Bintang Johar, Selomrat Melayu dan Jajah Mulia, Pemberitaan Baru atau Surabaya, dan surat kabar berbahasa Jawa Brumatani yang terbit di Solo. Ketika Jepang datang ke Indonesia, surat kabar yang ada di Indonesia diambil alih pelan-pelan. Beberapa surat kabar disatukan dengan alasan menghemat alat-alat tenaga. Tujuan sebenarnya adalah agar pemerintah Jepang dapat memperketat pengawasan terhadap isi surat kabar. Kantor berita antara pun diambil alih dan diteruskan oleh kantor berita Yashima, dan selanjutnya berada di bawah pusat pemberitaan Jepang, yaitu Domei. Wartawan-wartawan Indonesia pada saat itu hanya bekerja sebagai pegawai. Sedangkan yang diberi pengaruh serta kedudukan adalah wartawan yang sengaja didatangkan dari Jepang. Pada masa itu, surat kabar hanya bersifat propaganda dan memuji-muji pemerintahan dan tentara Jepang. Monumen Pers Nasional yang berlokasi di Jalan Gajah Mada nomor 59 sebelumnya merupakan gedung yang bernama Gedung Sasono Suko Society milik Keraton Mangkunegaran. Monumen Pers didirikan untuk memperingati Hari Jadi Pers pada saat diadakan pertemuan para wartawan seluruh Indonesia atau PWI. Pada tanggal 9 Februari 1946, peresmian gedung monumen ini baru dilakukan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 9 Februari 1978 sebagai peringatan perjuangan pers di Indonesia. Dalam komplek Monumen Pers terdapat naskah-naskah dan dokumen kuno yang merupakan bukti-bukti perjalanan sejarah pers nasional dan perjuangan bangsa Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, kemerdekaan hingga zaman pemerintahan saat ini. Terdapat ruang perpustakaan museum pers, ruang dokumentasi dan konservasi, serta ruang serbaguna. Jenis jasa, tempat pameran benda-benda bersejarah, harga masuk gratis, tidak dipungut biaya, jadwal buka
hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah beberapa koleksi dan ruangan yang ada di Komplek Monumen Pers Nasional Surakarta. Sebuah kentongan besar yang menghiasi beranda depan Monumen Pers Nasional. Kentongan yang terbuat dari kayu ini melambangkan alat informasi yang digunakan masyarakat masa lalu. Terdapat 10 patung dada perintis pers Indonesia yang masing-masing tersusun rapi di bagian kanan dan kiri museum. Pemancar radio kuno ini digunakan semasa perang gerilya Clash II tahun 1948 sampai 1949. Pada saat itu, Radio Republik Indonesia dan para angkasawan terpaksa mengungsi di desa Balong Jenawi, Karanganyar. Guna menghindari serangan pasukan musuh, pemancar disembunyikan di dekat kandang kambing dan siaran dipancarkan dari tempat tersebut walau terdengar suara kambing mengembik. Itulah yang menyebabkan para penduduk menyebut siaran radio RRI kambing. Gambar di atas adalah miniatur dari Monumen Pers Nasional yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada nomor 59 Surakarta, di mana terdapat fasilitas berupa museum, papan baca, perpustakaan, aula serbaguna, dan kantor. Diorama yang terdapat di Monumen Pers Nasional ini menceritakan sejarah perkembangan pers dan informasi di Indonesia. Ada 6 episode diorama yang dipajang di ruang permanen Monumen Pers Nasional. Monumen Pers Nasional banyak menyimpan koleksi majalah dan koran kuno dari berbagai penerbit antara lain Jajah Hindia, Daulat Rakyat, Skets Masa, dan Jawa Baru. Selain itu juga dipamerkan artikel-artikel penting pada masa penjajahan dan kemerdekaan dari berbagai penerbit antara lain 1. Indonesia Merdeka. 2. Pengangkatan Kepala Negara Indonesia Merdeka. 3. Majalah Panorama The Varsity. 4. Majalah Pikiran Rakyat. 5. Skets Masa Generasi Muda Bangkit. Kantor dari Monumen Pers Nasional digunakan oleh Kominfo, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi yang ada di Kota Surakarta. Papan baca Monumen Pers Nasional saat ini berisi tabloid Komunika, Surat Kabar Suara Merdeka, dan Harian Solo Pos edisi terbaru. Pengunjung papan baca tidak hanya dari kalangan terpelajar, tetapi juga termasuk pejalan kaki, sopir taksi, pengemudi becak, pemulung, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.